Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa juga selalu semangat belajar sekalipun kalian berada di rumah ya. Karena di masa pandemi ini kita memang harus dituntut untuk menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan bersih, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak dengan orang lain atau yang dikenal dengan social distancing. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Oktavianti Kaedi. Saya berasal dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Baiklah adik-adik, di sini kita akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 4, yaitu tentang teks petunjuk. Apa yang kalian ketahui tentang teks petunjuk? Ya, teks petunjuk yaitu merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan, dan juga tentang cara untuk melakukan sesuatu. Kata lain dari teks petunjuk yaitu tips, kiat, cara, langkah, ataupun prosedur yang biasanya petunjuk atau panduan tersebut ada di cara pembuatan makanan atau kue, cara bekerja atau tips dalam menulis surat kabar. Teks petunjuk bertujuan untuk memandu seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan agar dapat dikerjakan dengan benar. Sehingga seseorang selalu membutuhkan petunjuk atau panduan tersebut. Tujuan dari teks petunjuk yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau arahan tentang membuat sesuatu. Yang kedua, mempermudah kita untuk memahami sesuatu. Yang ketiga, membantu kita dalam mengerjakan sesuatu secara efektif, tepat, dan juga benar. Nah, tujuan dari teks petunjuk itu sendiri yaitu dapat membantu kita mengerjakan hal-hal yang ingin kita kerjakan dengan cara yang tepat dan juga benar. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan sebuah petunjuk atau panduan untuk melakukan sesuatu agar apa yang kita kerjakan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama yaitu petunjuk penggunaan obat yang biasanya terdapat di dalam kemasan obat yang berisi tentang cara menggunakan obat. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu, misalnya yaitu cara membuat mie, membuat kue, dan lain-lain yang biasanya ada di kemasan mie dan juga kue. Yang ketiga yaitu petunjuk melakukan sesuatu, biasanya terdapat di dalam majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu petunjuk arah atau denah yang biasanya terdapat di dalam undangan perkawinan, pesta ulang tahun, dan lain-lain. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk dengan benar. Yang pertama yaitu teks petunjuk mengandung kalimat perintah. Mengapa? Karena kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam kalimat tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa singkat dan juga jelas. Mengapa? Agar pembaca mudah memahami apa yang dimaksud dengan perintah tersebut. Yang ketiga yaitu teks petunjuk harus berurutan agar apa yang kita kerjakan dapat terselesaikan dengan benar. Dan tidak hanya itu, teks petunjuk juga memiliki struktur. Struktur teks petunjuk ada 4, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan ini berisi tentang apa tujuan teks yang dibuat, biasanya berupa pengantar singkat. Yang kedua, alat dan bahan, yang biasanya berisi tentang bahan apa saja yang digunakan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah harus bersifat urut, yang biasanya ini merupakan langkah kerja dalam membuat sesuatu. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan, dan pada bagian ini boleh ditulis ataupun tidak dikarenakan bersifat opsional. Contohnya yaitu sebagai berikut.
Membuat layang-layang. Angin adalah udara yang bergerak. Angin merupakan sumber energi alternatif. Angin juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Angin juga dapat menerbangkan layang-layang yang akan kita buat, dan cara membuat layang-layang tersebut yaitu sebagai berikut. Kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Misalnya yaitu kertas koran bekas, 1 bambu yang berukuran 70 cm dan 1 bambu yang berukuran 40 cm, benang wol, gunting, dan juga lem kertas. Nah, cara membuatnya yaitu pertama, letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat yaitu letakkan ikatan bambu di atas kertas koran yang berbentuk pola layang-layang. Yang kelima yaitu gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang keenam yaitu buatlah lubang di tengah dekat dengan penyilangan bambu. Yang ketujuh yaitu masukkan benang wol dan ikat ke titik persilangan. Yang terakhir yaitu ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Kesimpulannya dari teks petunjuk yaitu teks petunjuk merupakan panduan yang akan membantu kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Nah, begitu adik-adik. Adik-adik, sekian materi kali ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Dan saya akhiri materi kali ini. Dan jangan lupa selalu semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.